Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Kramat, jangan lupa di subscribe. Oke lur, bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan mengulas Sultan ke-7 Banten, Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar, atau Sayyidi Syekh Maulana Manshuruddin, R.A. dikenal dengan Sultan Haji. Warga Banten akrab dengan panggilan Syekh Buyut Manshuruddin Cikaduun Pandegelang Banten. Merupakan seorang sultan pada Kesultanan Banten, berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1683 sampai 1687. Biografi Sultan Haji. Sultan Haji merupakan salah seorang putra dari Sultan Abu Al-Fath Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Ia naik tahta menggantikan ayahnya setelah terjadi pertikaian di antara mereka dan mengakibatkan perang saudara di Banten. Sultan Haji juga sempat mengirimkan dua orang utusannya, menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Awal kehidupan Sultan Haji. Sultan Haji adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa yang pada masa pemerintahan ayahnya, Sultan Haji, memang dipercaya untuk mengurus kepentingan dalam negeri kerajaan. Sementara untuk urusan luar negeri, Sultan Ageng Tirtayasa mempercayakan kepada putranya yang lain, yaitu kepada Pangeran Arya Purbaya. Sedangkan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, saat itu tidak hanya fokus untuk memajukan kerajaan semata, namun Sultan Ageng Tirtayasa juga terus gigih untuk melawan pendudukan Belanda di Indonesia. Namun amat sangat disayangkan, bahwa usaha pemisahan urusan pemerintahan ini, urusan dalam negeri dan luar negeri, pada akhirnya tercium juga oleh pihak Kompeni Belanda. Sedangkan perwakilan Belanda, yakni yang bernama W. Caef, maka ia segera mendekati Sultan Haji yang dianggapnya sangat mudah untuk dipengaruhi atau diprovokasi oleh pihak Kompeni Belanda. Sultan Haji bekerja sama dengan VOC. Akibat termakan hasutan atau terprovokasi oleh Belanda, akhirnya Sultan Haji menuduh bahwa pembagian tugas yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa, yakni oleh sang ayahnya itu adalah sebuah upaya untuk menyingkirkannya dari tahta Kesultanan Banten. Perjanjian Sultan Haji dengan Belanda. Kata Untoro 2007, menyebutkan, sejak ditandatanganinya perjanjian antara Kesultanan Banten dengan Belanda pada tanggal 17 April 1684, praktis kekuasaan Kesultanan Banten dapat dianggap runtuh. Perjanjian yang ditandatangani di Keraton Surasowan ini dibuat dalam bahasa Belanda, Jawa dan Melayu. Penandatanganan dari pihak Kompeni dilakukan oleh Komandan dan Presiden Komisi Frans Coista, Kapten Herman Dirkse Wendepoel, Evenhard van der Square serta seorang Kapten bangsa Melayu, Wan Abdul Qahar. Sedangkan dari pihak Banten dilakukan oleh Sultan Abdul Qahar, Pangeran Dipaningrat, Kiai Suko Tadjudin, Pangeran Natanegara, dan Pangeran Natawijaya. Kedepan, semenjak perjanjian tersebut, Kompeni secara langsung aktif menentukan monopoli perdagangan Banten. Pengkhianatan Sultan Haji demi kekuasaan. Sultan Haji, akhirnya ia berkhianat dalam bentuk bersekongkol dengan VOC, yang menjadi musuh bebuyutan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa untuk merebut tahta kekuasaan Banten, agar kekuasaan Kesultanan Banten itu tidak jatuh ke tangan Pangeran Arya Purbaya. Lebih dari itu, bahwa bantuan dari pihak Belanda untuk Sultan Haji itu memang tidak datang cuma-cuma. Hal inilah yang membuat kedua belah pihak antara VOC dan Sultan Haji, mereka kerap kali melakukan berbagai perjanjian. Dan sebagai imbalan untuk membantu Sultan Haji dalam konteks untuk mendapatkan tahta kesultanan atau naik tahta, maka Belanda pun mengajukan 4 syarat, yaitu: pertama, bahwa Banten harus menyerahkan daerah lainnya Lampung kepada VOC. Kedua, bahwa VOC diizinkan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten dan pedagang dari negara lain harus diusir. Ketiga, apabila Sultan Haji ingkar janji, maka Kesultanan Banten harus membayar Rp600.000 kepada VOC. Keempat, bahwa pasukan Banten yang sedang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus segera ditarik. Saking hausnya dengan kekuasaan itu, akhirnya Sultan Haji pun langsung menerima persyaratan dari pihak Belanda. Namun sesungguhnya isi perjanjian itu amat sangat merugikan Kesultanan Banten itu sendiri. Dan bahkan, dengan bantuan dari pihak VOC, Sultan Haji pun malah terus menyerang ayahnya sendiri, yakni Sultan Ageng Tirtayasa, pada 1681 Masehi, dan saat itu Sultan Haji berhasil menguasai Keraton Surosowan.
Pertempuran Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa sempat merebut Keraton Surosowan kembali, dan Sultan Haji yang berada di bawah perlindungan Belanda akhirnya diamankan ke Loji VOC. Namun pada tanggal 7 April 1682 Masehi, dengan kekuatan yang sangat besar, akhirnya VOC menyerang Keraton Surosowan dan berhasil membebaskan Loji VOC yang dikepung pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan pertempuran Sultan Haji dan ayahnya pun berlangsung sengit, karena Sultan Ageng Tirtayasa terus melakukan perlawanan dengan dibantu pasukan gerilyanya serta dibantu juga oleh pasukan dari Makassar dan lain sebagainya. Dalam serangkaian pertempuran tersebut, kedua belah pihak akhirnya sama-sama kehilangan banyak pasukan. Dan bahkan, akhirnya Belanda beberapa kali berusaha untuk terus membujuk Sultan Ageng Tirtayasa untuk menghentikan perlawanan. Namun, ketika Sultan Ageng Tirtayasa hendak kembali ke Keraton Surosowan, malah Sultan Haji dan pihak pasukan Belanda saat itu juga mereka menangkap Sultan Ageng Tirtayasa, dan akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan kemudian dipenjarakan di Batavia. Sultan Haji naik tahta. Setelah terjadi penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa, serta dengan restu pihak VOC, akhirnya Sultan Haji kemudian naik tahta, yakni menjadi penguasa Kesultanan Banten. Dan penobatan tersebut kembali disertai dengan perjanjian, yang secara praktis pragmatis akhirnya membuat Kesultanan Banten makin tidak memiliki kedaulatan serta terus memasuki jurang kehancuran. Akhir hidup Sultan Haji. Perjanjian antara Sultan Haji dengan pihak Kompeni Belanda, hal itu amat jelas untuk meniadakan kedaulatan Kesultanan Banten. Sebab, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan Kerajaan Kesultanan Banten, memang harus mendapatkan persetujuan dari VOC. Dan pihak VOC saat itu perlahan-lahan tapi pasti, akhirnya menguasai Kesultanan Banten secara keseluruhan. Sebagai simbol kekuasaannya, VOC membangun benteng pada 1684 sampai 1685. Penderitaan rakyat Banten pun saat itu semakin berat dan pada akhirnya timbul kekacauan serta pemberontakan di mana-mana. Karena selain terus menghadapi pemberontakan dari rakyat, yang akhirnya Sultan Haji pun saat itu terus semakin tertekan karena harus menuruti segala kehendak pihak VOC. Akhirnya Sultan Haji pun ketika itu ia jatuh sakit, akhirnya meninggal pada tahun 1687 Masehi. Wassalam. Sekian.